warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya yang akan menemani Anda untuk belajar matematika kelas 8 pada pembahasan persamaan garis lurus, yang di edisi ini topik yang akan kita bahas adalah menentukan persamaan garis lurus. Ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu menentukan persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik dan diketahui gradiennya. Sedangkan yang kedua adalah menentukan persamaan garis lurus yang diketahui melalui dua buah titik. Maka pembahasan ini kita bagi dalam dua edisi, dan di edisi yang pertama ini kita fokus untuk pembahasan menentukan persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik dan bergradien M. Selamat mengikuti, dan jangan lupa silakan Anda subscribe dulu bila Anda belum subscribe di channel ini. Karena dengan Anda subscribe berarti Anda mendukung agar channel ini bisa berkembang lebih baik dan maju. Selamat mengikuti. Kita mulai pembahasan kita persamaan garis lurus. Untuk kali ini sampai pada sub pembahasan menentukan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus dapat ditentukan apabila garis itu satu, diketahui dua titik yang dilalui, atau dua, diketahui sebuah titik yang dilalui dan nilai gradiennya. Jadi agar kita bisa menentukan persamaan suatu garis, maka ada dua kemungkinan ini. Yang pertama, diketahui dua buah titik yang dilalui, dan yang kedua, diketahui sebuah titik yang dilalui dan diketahui nilai gradiennya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan lebih jauh, perlu kita ingatkan kembali materi prasyarat yang sudah kita pelajari bersama pada video edisi sebelumnya. Ingat bahwa yang pertama, bentuk umum persamaan garis yang telah diperkenalkan kepada kalian adalah Y sama dengan MX ditambah C, disebut bentuk eksplisit, atau AX plus BY plus C sama dengan 0, disebut bentuk implisit. Yang kedua, kalian juga telah belajar tentang gradien atau kemiringan suatu garis ketika garis itu melalui dua buah titik, yaitu titik X1, Y1 dan X2, Y2, bahwa rumus gradiennya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, dua hal ini yang menjadi modal utama kita untuk mempelajari bagaimana menentukan persamaan suatu garis. Mari kita masuk ke inti pembahasan. Yang pertama, menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik X1, Y1 dan diketahui bergradien M. Nah, bentuk umum persamaan garis
seperti yang kita ingatkan tadi adalah Y sama dengan MX ditambah C. Jika garis itu melalui titik X1, Y1 dan X1, Y1 ini kita substitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan MX plus C, maka diperoleh Y1 sama dengan MX1 ditambah C. Disubstitusi artinya Y1 menggantikan Y dan X1 menggantikan X, karena X1 dan Y1 dilalui oleh garis yang dimaksud. Bentuk Y1 sama dengan MX1 ditambah C. Kalau MX1 nya kita pindah ke ruas kiri, maka kita dapatkan persamaan yang ekuivalen, yaitu Y1 dikurangi MX1 sama dengan C. Selanjutnya nilai C yang baru saja kita peroleh ini, yaitu C sama dengan Y1 dikurangi MX1, disubstitusikan kembali ke persamaan Y sama dengan MX ditambah C, maka kita peroleh Y sama dengan MX, C nya kita substitusi dengan Y1 dikurangi MX1. Nah, ini kita kurung, kemudian kurungnya kita buka, ekuivalen dengan Y sama dengan MX ditambah Y1 dikurangi MX1. Kalau Y1 ini kita pindah ke ruas kiri, kita kumpulkan dengan variabel Y, maka kita peroleh Y dikurangi Y1 sama dengan MX dikurangi MX1. Perhatikan ruas kanan, ada faktor sekutu atau faktor yang sama, yaitu M. Bila ruas kanan ini kita faktorkan dengan menggunakan sifat distributif, maka kita dapatkan sebuah rumus umum persamaan garis yang melalui sebuah titik X1, Y1 dan diketahui gradiennya M, yaitu rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali dalam kurung X dikurangi X1. Jadi yang saya blok warna biru ini merupakan rumus umum dari persamaan garis yang diketahui melalui sebuah titik dan diketahui gradiennya bernilai M. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba penerapannya dalam soal. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,-3 dan bergradien 5. Diketahui titik yang dilalui 2,-3 dan nilai gradiennya 5. Kita selesaikan penyelesaian. Tulis titik yang dilalui, kita beri nama X1, Y1, yaitu sama dengan 2,-3, dan gradiennya kita beri nama M sama dengan 5. Titik yang dilalui dan nilai M kita substitusikan ke rumus umum persamaan garisnya, yaitu Y dikurangi Y1
sama dengan M kali dalam kurung X dikurangi X1. Titik X1, Y1 yaitu 2, negatif 3 dan gradien sama dengan M kita substitusikan ke variabel yang bersesuaian, maka menjadi Y dikurangi negatif 3. Perhatikan Y1 nilainya negatif 3 sama dengan M-nya 5, perhatikan di sini, kali dalam kurung X dikurangi 2. Perhatikan X1 nilainya 2. Kemudian di sini ada dikurangi negatif, sama artinya dengan ditambah. Kemudian di ruas kanan 5 kita kalikan dengan bilangan yang di dalam kurung dengan menggunakan sifat distributif, maka menjadi Y ditambah 3 sama dengan 5X dikurangi 10. 5 kali X dikurangi 5 kali 2. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan bentuk yang seperti ini, tinggal akan kita bawa kemana? Akan kita bawa ke bentuk eksplisit atau implisit. Ya, kita bawa ke bentuk keduanya. Yang pertama kita rubah ke bentuk eksplisit dengan memindah positif 3 ke ruas kanan menjadi negatif 3 atau min 3. Y sama dengan 5X dikurangi 10 dikurangi 3. Negatif 10 dan negatif 3 sejenis, kita sederhanakan. Nah, kita peroleh bentuk eksplisitnya Y sama dengan 5X dikurangi 13. Atau kalau kita rubah ke bentuk implisit, yaitu kita kumpulkan dalam satu ruas. Misalkan Y yang di ruas kiri ini kita pindah ke ruas kanan, maka kita dapatkan 0 sama dengan 5X dikurangi Y dikurangi 13. Y pindah ruas menjadi negatif. Atau kita putar 180 derajat biar nolnya berada di ruas kanan. 5X dikurangi Y dikurangi 13 sama dengan 0. Nah, baik Y sama dengan 5X dikurangi 13 atau 5X dikurangi Y dikurangi 13 sama dengan 0, ini merupakan persamaan garis yang diminta dalam soal. Nah, nanti kalau soal itu bentuknya pilihan ganda, ya kita mengikuti bentuk yang ada pada optionnya. Atau boleh juga negatif 13 kita pindah ke ruas kanan. 5X dikurangi Y sama dengan 13. Jadi ada berbagai kemungkinan ya. Bisa ini kemungkinan pertama, Y sama dengan 5X dikurangi 13. Atau kemungkinan kedua, 5X dikurangi Y dikurangi 13 sama dengan 0. Atau kemungkinan bentuk yang ketiga, 5X dikurangi Y sama dengan 13. Nah, supaya lebih jelas kita berikan contoh lagi. Contoh yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 6,7 dan bergradien negatif 2/3. Ini gradiennya negatif. Caranya sama, kita tulis X1, Y1 sama dengan negatif 6,7 dan gradiennya M sama dengan negatif 2/3. Kita substitusikan ke rumus umum persamaan garis yang melalui sebuah titik dan bergradien M. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Y1 adalah 7, X1 nya negatif 6 dan M sama dengan negatif 2/3. Kita substitusikan, kita peroleh Y dikurangi 7
sama dengan negatif 2/3 dikali dalam kurung X dikurangi negatif 6. X dikurangi negatif 6 dikurangi negatif seperti tadi kita jadikan penjumlahan dengan lawannya, maka kita peroleh Y dikurangi 7 sama dengan negatif 2/3 dikali dalam kurung X ditambah 6. Kemudian negatif 2/3 kita kalikan dengan bilangan yang di dalam kurung melalui sifat distributif, maka Y dikurangi Y1 tetap sama dengan negatif 2/3 dikali X, hasilnya negatif 2/3 X, dan negatif 2/3 dikali 6 itu sama artinya negatif 2/3 dikali 6/1 berarti negatif 12/3, hasilnya negatif 4. Kemudian negatif 7 kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 7. Negatif 4 ditambah 7 sejenis, kita sederhanakan. Nah, kita peroleh Y sama dengan negatif 2/3 X ditambah 3. Atau kalau kita menghendaki tidak ada unsur pecahan, maka semua suku baik yang di ruas kiri maupun ruas kanan kita kalikan dengan 3. Y kali 3, 3Y, negatif 2/3 X kita kalikan 3, hasilnya negatif 2X, dan 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah, kemudian kita kumpulkan dalam satu ruas menjadi 2X ditambah 3Y dikurangi 9 sama dengan 0. Ingat, negatif 2X pindah menjadi positif, positif 9 pindah ruas menjadi negatif. Atau negatif 9-nya kita pisah menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 9. Dengan demikian, persamaan garis yang melalui titik negatif 6,7 dan bergradien negatif 2/3. Yang pertama, Y sama dengan negatif 2/3 X ditambah 3. Atau bentuk yang lain, 2X ditambah 3Y dikurangi 9 sama dengan 0. Atau 2X ditambah 3Y sama dengan 9. Dan ini pun boleh. Ini biasanya yang umum, kalau tidak yang paling depan, ya 2 yang paling belakang nih, biasanya itu. Ya, 2 contoh sudah kita bahas bersama. Semoga bisa dipahami dan silakan Anda kembangkan melalui latihan soal berikut. 1. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,5 dan bergradien setengah. Yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2,3 yang bergradien negatif 2. Dan silakan soal yang sudah kita tayangkan tadi dikerjakan sebagai tugas mandiri untuk penguatan, karena matematika modalnya harus senang, rajin berlatih, dan tidak mudah menyerah, maka Anda akan menjadi hebat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.